Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh pagi ini kita bisa melangsungkan kajian, yaitu kajian rutin, kajian akidah atau tauhid setelah sholat subuh di hari Ahad ya, sebagai bentuk jihad ya, yaitu ngaji di hari Ahad ya, untuk jihad, karena seseorang tidak mungkin masuk surga kecuali kalau dia berjihad. Lalu jihad itu diikuti dengan sabar ya. Surat ke-3 Ali Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, silakan Pak Haji Intis dibacakan terjemahnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, jadi kata jihad itu ada dalam Al-Quran dan sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu diterjemahkan oleh Departemen Agama atau sekarang Kementerian Agama, tidak diganti dengan kata lain, tapi tetap ditetapkan dengan berjihad ya. Demikian pula kata khalifah itu ada dalam Al-Quran dan diterjemahkan juga tetap dengan kata khalifah. Nah sekarang yang aneh sekarang ini seolah-olah pemerintah menyebarkan fobia terhadap dua kata ini, jihad dan khalifah gitu. Padahal itu ada dalam terjemahan Al-Quran yang mereka terbitkan sendiri gitu. Ini kan pembodohan masyarakat ini. Ya kalau umat Islam sampai terbawa begitu rugi. Kenapa? Karena yang salah bukan kita. Yang salah itu mereka yang sekarang sedang duduk tidak mengikuti pendahulunya. Ya kan pendahulunya sudah menerjemahkan Al-Quran dengan baik ya, dan sudah mengikuti kata-kata yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Berjihad ya, khalifah ya, surat Al-Baqarah ayat 30 itu diterjemahkan seperti itu. Jadi jangan tabu untuk mengatakan kata jihad, kata khalifah, termasuk kata kafir ya. Sekarang ini tabu mengucapkan kata kafir, harus diganti non muslim. Nanti coba aja, berani nggak mengganti terjemahan Al-Quran semua kata kafir ganti dengan non muslim ya. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian non muslim. La abudu ma ta'budun, itu sudah keterlaluan kalau begitu. Jadi tidak tabu kita mengatakan kata jihad, kata kafir, kata khalifah, ada dalam terjemahan Al-Quran dan itu dijamin. Bahkan lebih lanjut dalam surat Ali Imran 142, mereka para penerjemah Al-Quran yang dulu disusun oleh tim ahli, kalau tidak salah sekitar 10 orang ya, dan masih ada dalam kata pengantar terjemahan Quran Kementerian Agama yang disebut Lajnah Pentashih Al-Quran ya. Ada penerjemah, ada pentashih. Pentashih itu
mengecek bahwa Al-Quran ini betul-betul sudah sesuai dengan cetakan Arabnya. Kemudian terjemahannya sudah dipertanggungjawabkan oleh 10 atau lebih ahli ya, 10 atau 11 saya lupa ya. Itu ada di Muqaddimah ya, Muqaddimah Quran terjemahan Kementerian Agama. Jadi walaupun sekarang banyak cetakan-cetakan Quran yang baru ya, tetapi kita tetap harus punya itu sebagai dokumentasi sejarah ya. Yaitu terjemahan resmi Departemen Agama yang ada catatan kakinya ya. Mungkin kalau di sini ada yang pegang Al-Quran yang ada catatan kakinya bisa dilihat. Jihad dalam surat Ali Imran dijelaskan sebagai 4 tingkat, 4 macam. Yang pertama jihad melawan orang kafir untuk membela Islam dan kaum muslimin, itu nomor 1 tetap ya. Yang kedua jihad melawan hawa nafsu, itu nomor 2 ya begitu. Yang ketiga jihad dalam mendermakan harta di jalan Allah untuk kepentingan syiar Islam, itu nomor 3 ya. Dan yang keempat adalah jihad dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu yang keempat ya. Jadi yang pertama tetap memerangi orang kafir, yang kedua melawan hawa nafsu, yang ketiga mendermakan harta, dan yang keempat amar ma'ruf nahi mungkar, itu pengajian seperti ini. Jadi walaupun tadi seolah-olah kelihatannya bercanda, tapi betul bahwa kita ini ngaji di hari Ahad itu jihad. Dan ingat jihadnya hanya diterima jika apa? Jika bersabar ya. Sabar sekarang kita nunggu syuruk kan gitu ya. Sabar dengerin suara Abu Yahya yang membuat ngantuk kan begitu. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu termasuk bagian dari jihad, yaitu bersabar ya begitu. Nah kemudian kita itu disayangi oleh Allah karena kita sudah memikul amanah. Jadi dari sisi Allah, Allah membuat manusia itu menjadi khalifah, yaitu penguasa yang menggantikan penguasa sebelumnya, itu khalifah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah khalifatu Rasulillah ya. Nah sehingga ketika dipanggil oleh seorang rakyatnya, ya khalifatullah, wahai Abu Bakar, wahai khalifah Allah, beliau langsung menolak. Lastu khalifatullah walakinni khalifat Rasulillah. Aku adalah khalifah Rasulullah. Sementara sekarang banyak dai-dai atau ustadz-ustadz yang mengatakan manusia sebagai khalifatullah fil ard. Itu dari mana itu? Yang ada dalam surat Al-Baqarah itu khalifah saja ya. Tidak disebut khalifatullah gitu ya. Nah coba dibuka surat ke-2 ayat 30 ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak pakai alif lam dan tidak pakai mudhof ilaih. Jadi di situ khalifah secara umum ya. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, jadi di sini dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad sahih dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya dulu yang berkuasa di muka bumi ini adalah Jan, Banil Jan ya, keturunan jin ya. Jadi sebelum manusia ada makhluk lain yang berkuasa di muka bumi mengatasi makhluk-makhluk lain yang tinggal di bumi. Mereka adalah jin. Dan jin itu kerjaannya merusak dan menumpahkan darah. Makanya malaikat mempertanyakan, ya Allah kalau engkau buat lagi, walaupun ini manusia berbeda dengan jin, tapi mereka kan disifati dengan sifat nafsu ya, sifat mengikuti keinginan, mengikuti hawa nafsu. Sedangkan malaikat selalu bertasbih memuji Allah, selalu taat dengan apa yang diperintahkan Allah.
Bukankah nanti mereka juga akan merusak dan menumpahkan darah? Jadi malaikat itu by data ya. Dengan data, karena jin sudah merusak dan menumpahkan darah, sekarang jin mau digantikan kekuasaannya oleh makhluk yang baru ini ya, namanya ins. Ins itu yaitu manusia ya. Makanya selalu disebutkan jin terlebih dahulu baru manusia, karena jin duluan yang diciptakan ya. Surat ke-51 ayat 56 ya. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ya, jadi jin dan manusia disebutkan secara terpisah, berarti jin adalah makhluk yang tidak kelihatan oleh kita, tinggal di muka bumi, tapi mereka sekarang sudah dicopot dari kekuasaannya ya. Yang berkuasa sekarang adalah manusia ya. Jadi kalau ada manusia yang masih minta-minta ke jin ya, ngasih sesajen, manggil-manggil jin, miara jin ya, sampai jual beli jin dulu pernah ada tuh. Itu keterlaluan, dia merendahkan diri ya. Merendahkan diri karena dia merendah kepada makhluk yang sebenarnya sudah digantikan oleh manusia kekuasaannya di muka bumi ini, begitu berdasarkan nas Al-Qur'an. Jadi khalifah di sini kata Ibnu Abbas, sesungguhnya jin dulu berkuasa, maka mereka merusak dan menumpahkan darah, akhirnya Allah menjadikan Adam dan keturunannya yaitu Bani Adam sebagai khalifan liman sabaqahu, menggantikan yang telah mendahului ya, yaitu menggantikan kekuasaan jin. Nah itulah maksud khalifah ya, kata Ibnu Abbas. Dan tentu saja beliau mengatakan begini karena sesuatu hal yang gaib, yang tidak mungkin diketahui hanya dengan pemikiran, maka beliau mengatakan berdasarkan pengajaran Rasulullah SAW. Jadi hadis ini disebut hadis yang mauquf tetapi dengan makna marfu ya. Jadi bukan hadis memang perkataan Ibnu Abbas, tetapi yang dibicarakan oleh beliau adalah sesuatu yang hanya mungkin diketahui dengan pengajaran dari utusan Allah, yaitu dari Rasulullah SAW. Itulah yang dinyatakan Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi khalifah di sini adalah menggantikan kekuasaan makhluk sebelumnya. Jangan diartikan khalifatullah. Khalifah adalah menggantikan kekuasaan makhluk sebelumnya. Nah begitu, itu yang betul ya. Nah tetapi sistem yang terjadi setelah Nabi wafat, yaitu sistem khilafah, sistem kekhalifahan, berarti kalau betul umat Islam nanti mempunyai khalifah lagi, itu adalah khalifah untuk menerapkan syariat Islam. Itu beda lagi ya. Sebagai kelanjutan sistem khilafah, yaitu khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang melanjutkan Rasulullah SAW sebagai penegak aturan Allah di muka bumi. Itulah khalifah dalam arti khulafaur rasyidin, yaitu para khalifah yang mendapat petunjuk. Jadi tetap dibedakan antara khalifah dengan makna umum, yaitu semua manusia, dengan khalifah makna khusus, yaitu khalifah yang menegakkan hukum Allah di muka bumi ya. Nah makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin itu berlanjut. Jadi memang betul penguasa Islam seluruh dunia itu disebut khalifah, tetapi kata Umar bin Khattab, sebutlah Amirul Mukminin, aku adalah Amirul Mukminin. Jadi khalifah itu adalah kedudukan resmi ya, tapi panggilannya adalah Amirul Mukminin, sebagaimana Raja Saudi ya. Raja Saudi itu kedudukan resminya ya Malik ya. Malik Salman kalau sekarang ya. Kemudian si Malik ini mempunyai gelarnya adalah apa? Khadimul Haramain Asy-Syarifain. Nah begitu ya. Kedudukan resmi Umar bin Khattab adalah khalifah, tetapi gelarnya atau panggilannya adalah Amirul Mukminin, dan itu diteruskan oleh khalifah-khalifah setelahnya, disebut Amirul Mukminin saja. Amirul Mukminin, kenapa? Karena kalau dilanjutkan nanti terlalu panjang. Jadi kalau secara bahasa Arab, Abu Bakar adalah khalifatu
Rasulillah. Lalu Umar nanti khalifati Rasulillah. Nanti Utsman khalifati Rasulillah. Sudah 3 tuh. Nanti Ali jadi khalifati Rasulillah. Terus sampai ke berapa? Terlalu panjang, ya sudah semua disebut Amirul Mukminin saja. Dan itu adalah termasuk hal yang benar karena kita mengikuti Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, saya sampaikan apa yang menjadi dasar mengapa kita membahas perlunya mengikuti para rasul, ya. Karena para rasul itu diutus untuk menyelamatkan kita dari kejahilan dan kebodohan. Surat ke-33 ayat 72 dan 73 menjelaskan dari sisi manusia, manusialah yang nekat mengambil kekuasaan itu, yaitu amanah, ya. Walaupun Allah telah mengingatkan, kalau kamu berkuasa di muka bumi, kamu harus mengikuti syariatku, mengikuti peraturanku. Kalau kamu berhasil, maka kamu dapat surga. Kalau kamu gagal, maka kamu dapat neraka. Begitulah secara bahasa bebasnya, ya. Jadi manusialah yang sebenarnya menyanggupi untuk berkuasa. Tapi kemudian manusia itu banyak yang ingkar, kecuali orang yang mengikuti petunjuk Allah, yaitu melepaskan diri dari kebodohan dan melepaskan diri dari kedzaliman, yaitu yang disebut Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, mengetahui kebenaran sehingga dia tidak bodoh dan mengamalkan kebenaran itu sehingga dia tidak dolim. Itulah manusia yang selamat, itu orang-orang yang beriman. Bukan berarti tidak pernah salah, tapi salahnya pun diampuni Allah karena mereka segera bertobat, ya. Surat ke-33 ayat 72 dan 73. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga Allah akan mengajab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi itu perlu jadi garis bawah, underline, ya. Surat Al-Ahzab ayat 72 73. Jadi kita dihidupkan di muka bumi itu bukan tanpa misi, bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah kita harus mengatasi makhluk-makhluk yang lain dengan amanah, dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan aturan Allah yang kita jadikan pedoman hidup, yang kita jadikan jalan hidup, ya. Baru kita akan selamat karena kita termasuk orang beriman. Nah, begitu. Nah, bagaimana Allah menyampaikan amanah tadi melalui utusan-utusannya, sehingga manusia tidak ada alasan lagi, karena Allah telah menegakkan hujjah, telah menegakkan alasan bagi manusia, menunjukkan keadilannya. Kalau manusia itu disiksa, Allah tetap adil karena Allah sudah memberitahu, begitu, ya. Tapi kalau manusia itu selamat, berarti dia mendapat karunia Allah karena dia akan diberi pahala yang lebih daripada yang diamalkan. Jadi kurang apa lagi? Ingat ini, ya. Kalau Allah memberikan kebaikan pasti lebih daripada yang pantas kita terima. Namun kalau Allah menyiksa atau menimpakan sesuatu yang dirasakan keburukan oleh manusia, pasti adil, tidak ada kedzaliman sedikit pun. Ini yang harus kita yakini. Kebaikan pasti lebih, ya. Kalau penderitaan atau siksaan atau musibah pasti adil. Itu yang harus kita yakini dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita bicara tentang para rasul diutus untuk menegakkan hujjah agar manusia tidak ada alasan mempertanyakan tadi keadilan Allah. Tidak mungkin Allah tidak adil, ya. Allah sudah menegakkan, menjalankan atau memperjalankan takdirnya itu dengan seadil-adilnya, begitu, ya, yaitu dengan mengutus
para rasul. Itulah salah satu makna ini a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, jangan protes dulu. Aku kan lebih tahu daripada kamu. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu, yaitu aku tetap akan menegakkan keadilan ke mereka, dan di antara mereka tidak semua merusak dan menumpahkan darah. Masih ada utusan Allah, masih ada yang beribadah kepadaku. Tapi antisipasi para malaikat itu terjadi tidak? Bahwa manusia memang ada yang merusak dan menumpahkan darah, terjadi tidak? Tetap terjadi ya. Artinya para malaikat juga ada benarnya dalam tanda kutip, tapi Allah lebih benar lagi. Yaitu selain manusia yang merusak dan menumpahkan darah, ada manusia-manusia yang mulia, yaitu orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang berjihad, orang yang bersedekah, orang yang beribadah, orang yang berilmu. Itu semua adalah yang tidak diketahui oleh para malaikat. Jadi bukan hanya yang merusak dan menumpahkan darah. Itu maksudnya ya. Nah, surat ke-4 ayat 165 menunjukkan bahwa Rasul itu diutus agar manusia tidak mempertanyakan sedikit pun tentang keadilan Allah, karena Allah tidak pernah dolim terhadap hamba-hambanya ya. Rusulan mubasysyirin wa mundirin alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatum ba'dar rusul ya. Silakan dibaca terjemahnya. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus Allah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi tidak ada alasan manusia untuk mempertanyakan keadilan Allah, karena rasul-rasul sudah diutus, dan di zaman kita ditutup dengan rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengingkari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan menyiapkan diri untuk disiksa. Mengingkari Rasulullah SAW sudah pasti celaka, begitulah. Menaati Rasul itulah penyebab diberi karunia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nah, itu maksud rahmatan lil alamin adalah mengajak manusia untuk beriman kepada Rasul ini. Bukan membiarkan orang maksiat, bukan membiarkan orang musyrik, orang kafir. Itu disebut rahmatan lil alamin. Saya mah Islamnya rahmatan lil alamin, jadi saya nggak mau ganggu kepada agama lain. Bukan ganggu, kita mah ngasih tahu ya. Karena kita juga dilarang memaksa ya. Kita juga dilarang memaksa kan, la ikraha fiddin, tapi ngasih tahu mah harus. Tugas kita adalah mengikuti jejak para rasul tadi, yaitu menegakkan hujjah dan mempunyai alasan di hadapan Allah. Jadi dakwah itu tujuannya dua. Al-i'daru indallah wa iqamatil hujjah ya. Kita menegakkan hujjah agar manusia tahu bahwa Allah sudah menurunkan peringatan melalui para rasul dan melalui kita sebagai pengikut para rasul itu. Kemudian kita juga punya alasan di hadapan Allah, ya Allah saya sudah memberitahu kok gitu. Ya, kalau enggak kita yang disiksa malahan kalau kita enggak mau berdakwah ya. Surat ke-7 ayat 164. Jadi hati-hati. Jangan bersikap aman, saya mau nggak mau ngomong-ngomong soal agama gitu kan. Itu malah bukan aman. Aman di dunia, celaka di akhirat. Karena kita nggak mau menyampaikan. Kita akan disiksa. Ya silakan. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan diminasakan atau diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau lepas tanggung jawab terhadap Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. Jadi yang dimaksud ma'diratan ila rabbikum, yaitu kita sendiri tidak akan disiksa oleh Allah karena kita sudah menyampaikan. Wala'allahum yattaqun, bukan berarti mereka langsung bertakwa dengan dakwah kita ya. Ada 3 macam pengertian takwa ya. Pengertian yang pertama adalah yang umum. Kita mendapat kemuliaan di surga karena kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Itu takwa yang pertama. Takwa yang kedua adalah orang yang mau masuk Islam, maka dia akan selamat dari siksa, yaitu pada akhirnya masuk surga. Walaupun mungkin karena dosa-dosanya dia tidak langsung masuk surganya. Itu takwa yang kedua. Takwa yang ketiga adalah bahwa orang itu tetap kafir, tapi dia tidak bisa seenaknya. Karena dalam hatinya tetap ada rasa takut. Kalau kita nggak memperingatkan, mereka seenaknya. Jadi takwa yang ketiga dalam ayat tadi itu lebih berarti supaya mereka tidak seenaknya, minimal dalam hatinya, aduh
nyanya bisi datang murka Allah gitu. Walaupun mereka kafir gitu. Tetap ada rasa takut. Kenapa? Karena hakikatnya kalau kita tegakkan hujah yang benar dalam hati mereka mengakui walaupun mereka membantah. Ya, itu surat ke 27 ayatnya ayat ke-14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum dulman wa uluwa. Ya, walaupun mereka membantah apa yang dari Quran dan Sunnah ini, hakikatnya hati mereka mengakui hati kecilnya hanya karena mereka sombong, hanya mereka karena mereka dolim, mereka seolah-olah tidak menganggap benar apa yang kita omongkan, bahkan nggak mau dengar, biarin aja. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ya silakan. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya jadi kita kalau mengaku pengikut utusan Allah, pengikut Rasulullah Muhammad SAW harus menyampaikan dengan dua tujuan. Tujuan yang pertama, kita sudah punya alasan di hadapan Allah bahwa kita betul-betul pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, agar orang-orang yang merusak di muka bumi itu tertahan, ya. Karena kita sudah tegakkan hujah kepada mereka. Bahasa sederhana yang sering saya sampaikan, dakwah itu kita membantu manusia, yaitu membantu manusia yang beriman agar lebih mudah masuk surga, dan membantu manusia yang kafir, yang ingkar agar nanti puas masuk neraka. Yaitu masuk nerakanya, iya ya, saya ini masuk neraka, Allah tetap adil kok karena saya dulu sudah mendengar. Nah gitu. Jadi kita membantu orang kafir juga kalau dakwah itu, membantu mereka agar nanti kalau masuk neraka sudah mendapat keadilan Allah, yaitu puas. Oh iya betul, dulu udah dikasih tahu, nah gitu. Tapi ini agak nggak enak ya, kita membantu orang kafir agar puas ketika masuk neraka. Jika puas bahasa Sunda ya namanya, namun puas bahasa Sunda teh puas ya gitu kan. Itu puas bahasa Sunda ya begitu. Nah itulah tugas kita, yaitu mengikuti para rasul untuk berdakwah. Surat ke-12 ayat 108 ya. Jadi Rasulullah SAW jalan hidupnya adalah berdakwah, maka kita kalau mengaku sebagai umat Nabi agar mendapat syafaat di hari kiamat, agar bisa minum dari telaga Kausar, dari air yang dialirkan dari sungai Kausar. Sebenarnya sungai Kausar itu katanya di surga, telaganya itu telaga dari sungai tersebut. Kadang-kadang itu dicampur ya, dirancukan, tapi sebenarnya tidak terlalu masalah karena hakikatnya baru kita tahu tetap di akhirat nanti ya. Agar kita bisa minum dari haud atau telaga Rasulullah SAW, agar kita dijamin bahwa kita pada akhirnya masuk surga, itu salah satu syaratnya harus berdakwah karena kita mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Ya silakan surat ke-12 ayat 108 ya. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah itu ya, jadi hadihi sabili, inilah jalanku, jalan utusan Allah dan jalan orang-orang yang mengikutinya ya, yaitu mengajak, berdakwah agar orang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Nah, di samping itu, para nabi dan rasul diberi kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Itulah yang disebut mukjizat. Ya, kembali ya, kita membahas mukjizat para rasul. Ajaza yu'jizu artinya melemahkan. Ya, jadi saya waktu menyampaikan mukjizat Al-Quran dari sisi sains ya di Makassar, di UNM apa namanya ya, Universitas Negeri Makassar, itu pembicara yang mendampingi saya Al Ustadz Dr. Mutakin Said, beliau mengkritisi istilah mukjizat Al-Quran. Jadi keliru kalau orang menyebut mukjizat Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Namun kita suka menyingkat, yaitu Rasulullah mempunyai mukjizat terbesar Al-Quran. Di antara mukjizat yang ditunjukkan dalam Al-Quran itu adalah dari sisi sains dan teknologi misalnya. Jadi mukjizat Rasul yaitu Al-Quran.
Lalu di antara mujizat Al-Quran, mujizat yang ditunjukkan dalam Al-Quran sebagai mujizat Rasul adalah ada kemujizatan dari sisi ilmu dan teknologi. Hanya kita sering menyingkat, yaitu ya udah mujizat Al-Quran disebutnya, kata Syekh Dr. Soleh Mutakin Said, itu sebenarnya salah kaprah kalau disebut mujizat Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri mujizat Rasulullah SAW untuk mengalahkan orang-orang yang menentang. Dan ini mujizat yang terbesar, karena Rasul sudah wafat pun umatnya masih dibekali itu, gitu ya, dibekali Al-Quran ya, untuk menentang orang-orang yang, untuk melawan orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW, dan pasti kita bisa mengalahkan mereka, begitu. Karena apa? Karena dibekali Al-Quran, karena kita beriman kepada Al-Quran ya. Surat ke 3 ayat 139 dan ayat 160. Yang pertama, kita beriman, kita dibekali Al-Quran, jangan bersikap lemah, jangan bersikap sedih, tapi kita harus merasa kita dimuliakan oleh Allah dengan keimanan ini. Yang kedua, kalau kita ditolong Allah, kita pasti menang, yaitu kalau kita tetap istiqomah menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, kita pasti ditolong Allah, begitu ya. Atau kaitannya kita sambungkan aja ya. Surat 3 139 kaitannya dengan surat 47 ayat ke-7, kemudian surat ketiga ayat 160. Itu lebih apa ya? Lebih tepat ya. Silakan. Surat 3 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi pertama dengan keimanan bahwa kita sudah dimuliakan oleh Allah, kita paling tinggi derajatnya. Kemudian dengan menolong agama Allah, yaitu dengan memperjuangkan agama Allah, dengan mendakwahkannya, dengan kita berkorban harta di jalan Allah, dengan kita melawan hawa nafsu, dan dengan kita memerangi orang kafir, kan gitu. Itu 4 macam jihad yang tadi telah dijelaskan. Kita akan ditolong Allah. Surat ke 47 surat Muhammad ayat ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ya, jadi Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Itu maksudnya asal kita benar dalam keimanan, asal kita benar dalam menolong agama Allah. Dalam arti kita menjadi orang yang menegakkan dan mendakwahkan agama Allah. Surat ke-3 ayat 160, kalau kita ditolong Allah tidak ada yang bisa mengalahkan ya. Minimal menang dari sisi hujah, menang dari sisi bahwa kita yakin kitalah yang benar. Terserah kamu ngomong apapun, karena saya mah sudah jelas dasarnya gitu, Quran dan Sunnah. Itu yang disebut menang. Menang tidak selalu harus fisik, minimal dari sisi hujah ya. Kita yakin kita yang benar, ya itulah menang namanya ya. Surat 3 160 ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, jadi Allah akan menolong pengikut Rasul sebagaimana Allah menolong para Rasul ya, baik di dunia maupun di akhirat ya. Surat ke-40 surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat 51 dan 52 ya. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada hari tampilnya para saksi, yaitu hari kiamat, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Ya, nah sekarang walaupun ini sebenarnya seharusnya merupakan bagian yang utama dari pembahasan kita tentang mujizat Rasul, tapi pengantarnya tadi lebih penting, yaitu kita sebagai umat Rasul harus yakin
bahwa mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar adalah Al-Quran, dan kita berpegang pada Al-Quran, kita pun akan dikuatkan oleh Allah. Hanya kalau bagi manusia biasa itu tidak disebut mukjizat, disebutnya karomah, ya begitu ya. Tapi syaratnya sama, yaitu taat kepada Allah melalui utusannya, kan begitu. Mukjizat adalah setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada diri para nabi dan rasul Allah yang menjadi hujah serta mengharuskan akal untuk tunduk, menerima dan membenarkan apa yang dibawa oleh rasul tadi, baik atas permintaan kaumnya maupun tidak. Nah, mukjizat itu disimpulkan oleh Syekh Shalih Fauzan berupa 3 macam. Yang pertama, mukjizat berupa ilmu, ya, seperti berita tentang hal-hal yang gaib pada masa lalu atau yang akan datang, seperti berita yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya mengenai apa yang mereka makan dan mereka simpan di rumah-rumah mereka, berita yang Rasul SAW sampaikan perihal umat-umat terdahulu yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran, juga terjadinya berbagai fitnah dan tanda-tanda kiamat yang akan terjadi, ya, pada kemudian hari, yang kesemuanya disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Jadi ilmu yang disampaikan oleh para rasul semuanya adalah mukjizat, mengalahkan orang-orang yang menentang. Jadi jangan anggap mukjizat itu yaitu pegang gelas jadi emas gitu, itu disebut mukjizat. Itu mah sangat shallow, ya, sangat dangkal, ya, kalau hanya berpikir mukjizat itu urusan dunia, ya, begitu. Mukjizat yang paling besar adalah mengalahkan siapapun yang menentang rasul tersebut. Yang pertama apa? Ilmu, ya. Yang kedua, kemampuan, ya. Kemampuan seperti kemampuan mengubah tongkat menjadi ular. Ini adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Kemampuan menyembuhkan orang buta sejak lahir dan tuli serta menghidupkan orang yang sudah mati, ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga kemampuan membelah bulan yang merupakan salah satu mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, dan juga mukjizat terbesar Al-Quran, kemampuan mengalahkan para penyair Quraisy yang waktu itu fasih untuk membuat syair, karena Al-Quran bukan ucapan manusia, karena Al-Quran firman Allah, mereka semuanya tidak bisa menandingi, kan begitu, ya. Makanya itu adalah mukjizat yang berupa kemampuan. Jadi Al-Quran berisi ilmu, Al-Quran juga berisi kemampuan mengalahkan manusia, ya, sampai sekarang, ya. Yang ketiga, mukjizat itu berupa perlindungan, ya. Jadi diberi mukjizat karena dilindungi dari rencana orang kafir, seperti terlindunginya Rasulullah SAW dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau di banyak tempat di Mekah. Seperti pada malam beliau hendak pergi berhijrah ketika di Gua Hira, ya, yang diabadikan dalam Al-Quran dan diabadikan sebagai buku bestseller, yaitu La Tahzan, ya, jangan bersedih karena Allah menyertai kita, begitu, ya. Surat ke-9 ayat 40 dan 41. Itu supaya kita ingat La Tahzan, ya, jangan sedih. Kalau masih belum menghayati surat 9 ayat 40 dan 41, buka saja bukunya, buku Syekh Dr. Aid Al-Qarni, yaitu Don't Be Sad, ya. Yang itu dibaca bukan hanya oleh orang Islam, orang-orang kafir pun senang membaca itu, karena ini adalah buku jangan sedih. Ya, jangan sedih, kan seperti kadang-kadang orang Islam juga senang membaca buku dari orang barat, buku Stephen Covey, buku Chicken Soup for the Souls, ya, kayak begitu. Itu karena apa? Karena yang diambil adalah nuansanya, yaitu jangan sedih. Nah, orang kafir pun banyak yang membaca buku Aid Al-Qarni, Don't Be Sad, jangan sedih, ya, begitu. Surat 9 ayat 40-41, silakan. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehnya. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Jadi sudah pasti Rasul mendapat perlindungan dan kita pun umatnya dijanjikan dengan itu kalau kita mengikuti apa yang beliau bawa. Nah begitu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Siapa yang berkata ini yang diabadikan dalam Al-Quran? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa yang diajak ngobrol yang disebut sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jelas Al-Quran itu telah memuliakan Rasulullah SAW dan memuliakan Abu Bakar sebagai dua orang yang dilindungi Allah di dalam gua, kan begitu ya. Ini salah satunya ya. Atau dalam perjalanan menuju kota Madinah ya, ketika di jalan ada tentara bayaran yang sudah menusukkan pedang di leher ya, kemudian berkata, "Hei Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu?" Rasulullah SAW tenang saja mengatakan, "Allah." Jatuh tuh pedangnya. Ya kita mah belum bisa begitu. Jatuh itu pedangnya lalu diambil, dibalikin. Nah sekarang siapa yang bisa menolong kamu? Sambil senyum Rasulullah SAW, kamu kan gak percaya sama Allah, gak percaya Allah akan menolong kamu. Akhirnya orang ini bersyahadat, tapi tidak dipaksa loh ya. Tapi dia sadar bahwa dia tidak bisa menolong diri sendiri dan tidak ada tempat bersandar baginya. Akhirnya dia bersandar kepada Allah, kan begitu. Tapi tidak dipaksa walaupun ditodong dengan pedang, karena Rasul pun bukan ingin membunuhnya, hanya ingin mendakwahinya. Sudah jelas pedangnya menempel dulu di leher Rasul. Tapi Rasul menyebut Allah yang akan menolongku. Dan Rasul yakin karena ada ayatnya, wallahu ya'simuka minan nas. Kalau kita jangan terlalu pede juga. Jadi ketika belum turun ayat ini, Rasulullah SAW pada waktu perang mengatakan, siapa yang akan berjaga di muka kemahku, aku mau tidur dulu, begitu kan. Baru para sahabat berkata, aku ya Rasulullah, gitu kan. Kemudian Allah menurunkan ayat, wallahu ya'simuka minan nas. Ya sudah, setelah itu Rasul tidak pernah lagi minta pengawal. Nah itu mah Rasul ya, bukan kita, bedanya gitu ya. Makanya ketika ditodong dengan pedang, beliau juga cukup mengatakan Allah, selesai ya, jatuh itu pedangnya ya gitu. Ya itu juga mukjizat kan? Itu juga mukjizat kan begitu. Begitu juga ketika di Madinah, tepatnya saat orang-orang Yahudi berniat membunuh beliau dan lain sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala melindungi Rasulnya hingga beliau tidak perlu perlindungan orang lain. Wallahu ya'simuka minan nas, itu ayatnya. Kalau kita, mudah-mudahan kita juga dilindungi Allah dan mudah-mudahan ketaatan kita diterima, itu kalau kita ya. Jadi kita boleh berharap tapi jangan terlalu pede juga begitu ya. Nah itulah bentuk-bentuk mukjizat. 1 ilmu, 2 kemampuan, 3 perlindungan, IKP ya. Jadi mukjizat itu ada 3 macam, yaitu IKP. Apa? Ilmu, kemampuan dan perlindungan ya, IKP ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja untuk pagi ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.